Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semangat anak-anakku. Semangat. Luar biasa. Yuk, sebelum ke pembelajaran, kerapian dulu ya. Monggo, silakan yang merasa belum rapi, masih di dalam kelas memakai topi, silakan dimasukkan di tasnya masing-masing. Barangkali ada yang belum pakai dasi, monggo dasi dipakai. Yuk, sudah rapi semuanya? Terima kasih. Silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa. Sudah dalam hati mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Nanti dalam pembelajaran kita kali ini akan ada aturan atau tata tertib yang harus kamu ikuti. Karena di pembelajaran kita kali ini nanti akan saya bentuk diskusi kelompok. Tolong anak-anakku nanti aktif mengikuti kegiatan ini dengan baik dan usahakan semua anak bisa mengungkapkan ide atau gagasan, jawaban atau mungkin pertanyaan. Gitu ya. Oke, terima kasih, itu aturannya. Yuk sebelum ke situ cek kehadiran siswa dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Dimas, ya Dimas, Modesto, ya. Terus Kaisa, sakit juga. Natasha, izin. Berarti ada yang 2 izin dan 2 sakit. Ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Dan tolong anak-anakku, karena situasi iklim kita yang seperti ini, jaga kesehatan, kurangi begadang ya, karena situasi panas ya, minum air putih yang banyak, terus makan yang bergizi, jangan lupa olahraga biar kuat dan semangat gitu ya. Yuk, nah anakku, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang interaksi sosial negara-negara ASEAN. Itu materi tentang ASEAN. Untuk selanjutnya materi bab 2 ini tentang interaksi semester yang lalu ya. Ini materinya ada sangkut pautnya dengan interaksi sosial, yaitu kelanjutannya mengenai mobilitas sosial. Tujuan dari pembelajaran ini, dan tujuan pembelajaran setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh interaksi sosial dalam bentuk makalah. Ini nanti ada 3 tujuan, semoga bisa tercapai di pertemuan kita kali ini. Itu. Selanjutnya mengenai materinya ada 2, pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada 2 kali ini. Untuk penilaiannya, penilaian ada 2 bentuk, mulai dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan nanti ada tes, mungkin berupa tes tulis, bisa berupa pilihan ganda. Dan yang kedua dari keterampilan, nanti penilaian selama proses diskusi nanti, dan penilaian laporan hasil diskusi dalam bentuk makalah tadi. Gitu ya untuk penilaiannya. Nah anakku, seperti kita ketahui bahwa di lingkungan kita banyak sekali kita jumpai permasalahan-permasalahan
atau peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan mobilitas sosial. Contohnya misalnya, saya sekarang berdiri di sini selaku guru IPS kelas 8B. Siapa tahu suatu saat karena prestasi saya atau karena kemampuan saya mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan. Bu Sri Wahyuni diangkat menjadi kepala sekolah. Wah, hebat kan? Nah, karena prestasi dan kemampuannya. Itu juga peristiwa yang sering kita jumpai di masyarakat toh. Ya. Kadang ada juga mungkin orang yang punya jabatan tinggi, gitu, punya pekerjaan yang tinggi, punya pekerjaan tetap, akhirnya menganggur karena kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga apa termasuk dalam contoh-contoh mobilitas sosial? Ya, untuk itu mari kita simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Sebelum saya tayangkan, silahkan disimak video yang saya tayangkan ini dan dibuka buku tulisnya untuk mencatat apa-apa yang sudah kamu pahami dari video yang saya tayangkan, dan yang kedua, apa-apa yang belum kamu pahami dari video yang saya tayangkan ini. Sudah? Siap ya? Siap dengan buku catatan dan alat tulisnya? Saya putarkan ya. Sahabat rumah belajar, adapun tujuan pembelajaran sahabat rumah belajar pernah bukan kalian lihat seorang karyawan naik jabatannya menjadi manajer, atau seorang guru IPS berpindah tugas ke sekolah yang lain? Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai mobilitas sosial. Seseorang yang mengalami perubahan status sosial telah mengalami mobilitas sosial. Lalu, apa pengertian mobilitas sosial tersebut? Paul Merton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lain. Menurut IKS basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang membuat status sosial seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Ayo, kalian sudah paham kan pengertian mobilitas sosial? Pernah bukan kalian perhatikan seorang dokter dari puskesmas A berpindah tugas ke puskesmas B? Yang menjadi pertanyaan, keadaan tersebut termasuk bentuk mobilitas sosial apa ya? Nah, masih bingung kan? Maka kita ikuti pelajaran berikutnya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sahabat rumah belajar, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita mulai dari bentuk mobilitas sosial yang pertama, yaitu mobilitas sosial horizontal. Ketika dokter berpindah tugas dari puskesmas A ke puskesmas B, keadaan inilah yang dinamakan dengan mobilitas sosial horizontal. Ayo, dari contoh perpindahan tugas dokter tadi, kalian tentu sudah dapat menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal. Jadi, mobilitas sosial horizontal adalah
perpindahan status seseorang individu dalam status sosial yang satu derajat. Yang kedua, bentuk mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Contohnya, Ibu Siti dulunya seorang guru. Kemudian Ibu Siti diangkat menjadi kepala sekolah. Keadaan tersebut inilah yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal, di mana ada perubahan status yang dulunya dari guru menjadi kepala sekolah. Mobilitas sosial vertikal dibagi atas dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau mobilitas social climbing. Ayo, dari kasus Ibu Siti tadi itu termasuk kepada status apa yo? Ya, benar. Itu adalah termasuk bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Bentuk mobilitas vertikal yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke bawah adalah perpindahan status sosial seseorang yang mengalami penurunan derajat. Contohnya, seorang manajer diturunkan jabatannya menjadi staf biasa. Demikianlah pembelajaran. Ya, tetap semangat. Demikian tadi pesan terakhir dari materi kita. Ya, sesuai dengan tadi yang saya sudah bilang dan pemaparan materi lewat video yang sudah saya tayangkan tadi sudah dicatat mengenai satu, apa-apa yang sudah kamu pahami dan apa-apa yang belum kamu pahami dari pemaparan video tadi. Sudah dicatat semuanya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Barangkali apa-apa yang sudah kamu pahami dari pemaparan video tadi. Yuk, ada yang bersedia menjawab? Apa-apa yang sudah kamu pahami dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Silahkan angkat tangan, Mas Dilan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Itu kamu sudah paham? Sudah paham. Ada berapa tadi? Ada 2, vertikal dan horizontal. Yang pertama vertikal naik, dan yang kedua ada vertikal turun. Ya, sudah paham ya? Yang sudah dipahami lagi, mungkin ada Mbak Ulfa, sudah paham atau belum? Oke, kalau begitu, yuk untuk membahas contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk dari mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal, kita diskusi bareng-bareng. Kita diskusikan, kita pecahkan permasalahan ini melalui diskusi kelompok. Untuk itu, kelas ini saya bagi menjadi jumlahnya tadi berarti ini 36, nggak masuk 4, ada 32. Kalau dibentuk 6 kelompok, ada yang berkelompok 1 kelompok 6, ada yang 5, ada yang 4. Menyelesaikan ya? Ya, silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah deal ya? Permasalahannya kita bahas melalui LKTJ ini. Saya bagikan per kelompok ya. Kelompok 1, 2, monggo menyesuaikan. Kelompok 2,
beserta permasalahannya silakan diselesaikan. Saya berikan ke kelompok 5. Kelompok 5 mana ya? Monggo. Kelompok 6, kelompok 4, kelompok 3 tadi mana? Ada yang belum dapat LKPD? Kelompok berapa? Kelompok 1 belum dapat. Ini masih ada 1 LKPD. Kelompok 1. Nah, berarti semuanya sudah mendapatkan kelompok dan LKPD masing-masing. Ya, silakan dibahas bersama kelompoknya masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut. Saya beri waktu 15 menit, cukup ya untuk membahas itu. Monggo ditulis dulu mulai dari anggota kelompoknya, ditulis yang baik, yang lengkap, nama lengkap ya. Oke. Sini juga ya, nama anggota silakan ditulis dulu. Sudah? Kalau sudah silakan berdiskusi sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Tiap kelompok saya buatkan permasalahan yang berbeda ya, sehingga nanti bisa memecahkan bersama kelompok kamu masing-masing. 15 menit nanti berakhir sampai jam. Untuk memberi penjelasan jawaban silakan, tidak hanya cukup 1 kali, lebih banyak penjelasan akan lebih lengkap. Ada yang merasa kesulitan dari permasalahan yang diberikan? Ya, memang itu untuk dipecahkan bersama kelompok kamu. Belajar memecahkan masalah tanpa masalah. Ya, waktunya masih banyak. Dicari jawabannya di buku paket boleh, atau mungkin kamu masih tadi mendengarkan video tadi masih ingat, silakan bisa dipakai untuk memberikan penjelasan dari jawaban per kelompok ini. Masukkan dari 1 anak 1 kelompok, nanti akan terkumpul jawaban yang semakin banyak. Iya toh? Makanya semua anggota kelompok harus berpartisipasi, punya ide, punya gagasan, punya pendapat, punya jawaban. Ya, semuanya punya semuanya itu. Jadi tidak sekedar ikut anggota kelompok. Menjawabnya pakai pulpen ya, jangan pakai pensil, nanti tidak terbaca. Yang masih pakai pensil bisa ganti dengan pulpen biar jelas nanti. Ditulis yang fungsinya kelompok, bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Ya, dilanjutkan saja. 3 menit lagi waktunya. 3 kelompok dari 6 peserta ini bisa tampil ke depan, perwakilannya saja mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang bersedia untuk tampil presentasi di depan kelas, silakan. Kelompok 1 bersedia? Bersedia. Kelompok 2 bersedia. Kelompok 3 belum, tidak mau. Ya, kelompok 4 ya bersedia. Berarti sudah ada 3 kelompok ya. Sudah ada 3 kelompok yang bersedia tampil mempresentasikan di depan kelas. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Ya, beri apresiasi yang sudah bersedia tampil. Ya, silakan. Hasil diskusinya ditempelkan. Yang kelompok 1 di situ saja ya, dekat. Kelompok 2 sini. Kelompok 2, kelompok 4 di papan tulis ini. Silakan ditempelkan. Ini ada isolasinya, silakan dipakai biar nanti bisa menjelaskan dari hasil diskusinya.
Ya silakan dibawa ke sini. Ini ada isolasinya, bisa untuk ditempelkan. Dibantu temannya 2 anak yang tampil ya. Ya lembar 1, lembar 2 gitu saja. 4. Yuk. Belanja ke kelompok 4. Ada ke sana. Masih menulis? Ya ditunggu. Persiapan ya presentasi. Silakan sambil presentasi. Siapa? Revan atau Mas Gilang? Gilang. Ya silakan Gilang. Presentasi hasil diskusi kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kelompok kami. Di kehidupan kepribadian sekarang memang sudah membaik. Dahulu dia hanyalah seorang pengamen jalanan yang tidur dimanapun dan kolong jembatan jadi tempat istirahatnya. Ibunya karena organisasi pun tidak pernah membayangkan bahwa ia dan keluarganya bisa hidup layak, bisa makan setiap hari, bisa membeli pakaian yang layak dan lebih dihargai. Banyak orang yang hanya karena anaknya yang menjadi terkenal begitu memangnya ajang pencarian bakat di televisi. Kesuksesan ini hanyalah langkah awal dan orang penyanyi cilik dan setiap kenangannya akan masa lalu akan pernah dilupakan. Itu permasalahannya. Terus hasil diskusinya? Termasuk mobilitas apa? Mobilitas vertikal naik. Oke, lanjut. Ya, itu materinya diskusi kelompok 4. Yuk pertanyaannya silakan ditulis dulu. Kita belanja pertanyaan di kelompok 4. Silakan ditulis. Silakan kalau sudah kembali ke tempat duduknya, kalian siap-siap diskusi kembali dan memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok lain ketika kamu presentasi tadi. Masih semangat? Masih. Yuk kita tepuk dulu yuk. Yuk. Kita tepuk the best. Tepuk apa? The best. Ayo. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk 8 menit. Semangat, semangat, semangat. Ya. Apa yang menyebabkan mobilitas vertikal ke bawah atau sosial seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada kewajiban sosial sendiri dapat terjadi karena melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan atau dipecat. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud sosial thinking? Ya, silakan. Social thinking atau mobilitas vertikal kedua adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh yang dari Pak Lutfi yaitu dipecat karena berhadapan dengan gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng yang menimbulkan kehadiran di beberapa wilayah Indonesia yang awalnya mempunyai jabatan menteri menjadi pengangguran. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga. Permasalahan apa yang terjadi pada mobilitas vertikal ke bawah? Kemiskinan, diskriminasi, atau perbedaan perilakuan pengangguran. Ya.
Dari kelompok 2 sudah memberikan tanggapan jawaban. Sudah paham? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Ya, dari kumpulan jawaban tadi silakan tempel di bawahnya jawabanmu tadi. Silakan ditempel di bawah jawabanmu tadi masing-masing. Silakan. Ini ada isolasinya. Tidak. Satu aja. Baca dulu. Sudah? Ditampilkan pertanyaan terus jawabannya, pertanyaan jawabannya. Ini hasil diskusi dari kelompok 4 tadi. Ada permasalahan, terus ada tanya jawab dan ada jawabannya. Ini dari kelompok 4. Dari kelompok 1 sudah selesai kan? Sudah ya. Sama, ada permasalahan, ada tanya jawab, terus didiskusikan, ada solusinya. Sudah? Ya. Kelompok 2 sudah selesai juga? Ya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi pada pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Tadi ada berapa macam mobilitas sosial, anak-anak? Ada 2. Sebutkan. 1, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada 2 toh? Ya, apa tadi? Mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Terus yang kedua tadi apa? Mobilitas horizontal. Dari materi yang sudah dipaparkan dan yang sudah didiskusikan, semuanya sudah terjawab semuanya. Insya Allah sudah paham ya? Nah, untuk materi kita pertemuan yang akan datang yaitu dampak-dampak dari mobilitas sosial. Kelanjutan dari materi kita hari ini. Silakan nanti di rumah hasil diskusi kita kali ini dibuat dalam bentuk makalah. Untuk kerangka makalahnya nanti kita diskusikan sambil berjalan ya. Mungkin pada waktu istirahat silahkan tanyakan ke saya atau bisa lewat WA grup, silahkan ditanyakan Bu bagaimana cara pembuatan makalahnya ya. Nanti minggu depan kita bahas juga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari Bu Yuni. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada pertemuan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.